Bab 1701. Saudara Chun sungguh luar biasa. Ketika Samya melihat Ye Feng berbicara kepada Chen Dachun dengan penuh percaya diri, dan ekspresi Suzy sedikit malu ketika menerima telepon dari Chen Dachun, dia berpikir bahwa Ye Feng mengenal para petinggi masyarakat kemakmuran dan memiliki seseorang yang dapat diandalkan. Ketika dia melihat Chen Dachun keluar dari mobil dan meminta bawahannya untuk menjemput Ye Feng, dia tak kuasa menahan rasa gugup. "Bos, apakah Anda ingin saya segera menelepon seseorang? Kami memiliki banyak saudara yang dapat berjuang di perusahaan konsultasi informasi cerdas kami. Jika saya menelepon sekarang, dan kita menunda mereka sekitar 10 menit, seharusnya sudah cukup waktu bagi mereka untuk bergegas." Ye Feng melambaikan tangannya. "Tidak perlu." Sambil berbicara, ia menatap Chen Dachun. "Kakak Chun benar-benar mengesankan. Kamu baru saja tiba di tempat kejadian, dan kamu bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum kamu ingin mencabut gigi kami. Apakah ini cara para petinggi masyarakat kemakmuran biasanya mengajarimu melakukan sesuatu?" Chen Dachun menyentuh kepalanya yang botak, raut wajahnya berubah. "Jangan sebut-sebut petinggi masyarakat kemakmuran. Sekarang setelah kau menyebutkan ini, aku semakin ingin membunuhmu. Kau berpura-pura punya hubungan dengan para petinggi Prosperity Society di hadapanku. Saya sudah lama bergabung dengan Prosperity Society, tapi belum pernah melihat orang yang begitu berani." Ye Feng tidak berlama-lama dalam kata-katanya, ia hanya menatap dingin ke arah anggota masyarakat kemakmuran yang berkumpul ke arahnya, serta Chen Dachun yang berada di belakang kerumunan. "Jadi, maksudmu kau bukan hanya tidak akan menyelesaikan masalah ini untuk kami, kau malah akan menyakiti kami. Apalagi, mau kutraktir makan malam." Ekspresi Chen Dachun benar-benar minta dihajar. Ye Feng tidak mau repot-repot berbicara omong kosong. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Eugenian. Di seberang telepon, Eugenian tampak menghormatinya. Begitu panggilan tersambung, ia langsung mengangkatnya. Nada bicaranya sangat sopan. "Tuan Ye. Sudah larut malam, ada apa?" Ye Feng menyalakan speaker dan berkata dengan suara berat, "Tidak ada yang serius. Aku tidak ingin mengganggu Paman Yu. Tapi aku tidak menyangka ada orang yang mau menggangguku, sementara aku sendiri bersedia berinisiatif memberi mereka jalan keluar dan membawakan mereka tangga." "Oh." Meskipun Eugenian hanya mengucapkan satu kata, kemarahan dan tekanan dalam nadanya seolah tersampaikan melalui mikrofon. Dalam sekejap, ekspresi para anggota Prosperity Society yang mengelilingi Ye Feng berubah, dan mereka pun menghentikan langkahnya. Suara Presiden. Baru saja, anak ini bahkan memanggil pihak lain dengan sebutan Paman Yu. Marganya Yu. Mungkinkah itu benar-benar Presiden? Chen Dachun, yang berdiri di belakang anggota Prosperity Society, juga mengalami perubahan ekspresi. Ekspresi kejam dan bengkok di wajahnya membeku. Di ujung telepon yang lain, Eugenian jelas mendengar keributan di sana. Ia langsung bertanya, "Ada apa sebenarnya, Tuan Ye? Siapa yang begitu buta? Bukan saja dia tidak menerima tangga yang Anda serahkan, tetapi dia juga merobeknya dan ingin menyakiti Anda." Ye Feng juga memperhatikan perubahan ekspresi para anggota masyarakat kemakmuran, begitu pula ekspresi Chen Dachun, tetapi dia tidak peduli. Setelah tersenyum dingin, ia menceritakan kejadian itu kepada Eugenian dan situasi di tempat kejadian. "Penyebab insiden itu adalah salah satu karyawan saya datang untuk menagih uang sewa yang terutang. Tapi pihak lain bukan hanya tidak mau memenuhi kontrak, tetapi mereka bahkan menjelek-jelekkan kami. Mereka menggunakan Prosperity Society untuk mengancam kami dan ingin melawan kami. Setelah itu, pria yang dikenal sebagai saudara Chun itu bahkan membawa puluhan preman bersenjata parang dan pipa baja. Katanya dia ingin mencabut semua gigi saya satu persatu dan mencabut lengan saya." Petik 2. Chen Dachun. Mendengar ini, Eugenian jelas tak kuasa menahan amarahnya. Suaranya menggelegar. "Apakah dia di sampingmu?" "Ya." Ye Feng melihat ke arah Chen Dachun. "Kalau begitu, Tuan Ye, tolong suruh dia datang dan menjawab telepon." "Tenanglah, Tuan Ye. Saya akan memberikan Anda dan karyawan Anda penjelasan yang memuaskan dalam waktu 2 menit. Saat Eugenian mengucapkan kata-kata ini, jelas terlihat bahwa dia sedang menahan amarahnya. Ketika Ye Feng menatap Chen Dachun, pria itu menghampirinya dengan ketakutan dan mengangkat telepon. "Presiden, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman." Sebelum Chen Dachun sempat selesai bicara, badai di seberang sana meletus satu demi satu. "Kalian tidak perlu bicara apa-apa. Jika kau tidak ingin dibakar menjadi abu oleh Prosperity Society malam ini, diamlah sekarang dan lakukan apa yang kukatakan." Petik 2. Pertama, segera minta maaf kepada Tuan Ye dan karyawannya. Bayar lunas sewa, denda keterlambatan, kerusakan mental, dan biaya-biaya lain yang sebelumnya terutang. Kalau Pak Ye dan karyawannya sedikit saja tidak puas, ya sudahlah. Selesai. Petik 2.
Kedua, jika kamu pernah menindas orang lain, pikirkanlah cara untuk meminta maaf dan menebusnya. Nanti, saya akan mengatur petugas khusus untuk menyelidiki dan berkunjung. Kalau mereka menemukan Anda tidak melakukan sesuatu yang benar, tamatlah Anda. Petik 2. Ketiga, setelah kalian menyelesaikan dua masalah yang disebutkan sebelumnya, bawa semua orang dan bawahan yang terlibat ke markas besar Perkumpulan Kemakmuran untuk menerima hukuman mereka. Jika tidak, kamu akan dihukum karena mengkhianati masyarakat kemakmuran dan saudara-saudaramu. Petik 2. Chen Dachun tidak berani membantah. Baru setelah badai di sana berakhir, tubuhnya bergetar hebat ketika dia berkata dengan suara agak serak, dimengerti. Saya akan melakukannya sekarang, Presiden. Setelah berkata demikian, tanpa menunggu jawaban dari ujung telepon yang lain, dia tiba-tiba berlutut dengan berat ke arah Ye Feng. Maaf, Tuan Ye. Saya tadi buta dan berbicara terlalu keras. Saya minta maaf padamu. Semua orang tercengang saat melihat ini. Apakah aku berhalusinasi? Saudara Chun, pemimpin geng terbesar di daerah ini, benar-benar berlutut di hadapan orang Tionghoa asing. Dan dari panggilan telepon tadi, Presiden Yu dari Prosperity Society tampaknya menghormati orang Tionghoa asing ini. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah orang Tionghoa asing ini orang yang ganas? Gelombang ini terlalu keras. Memangnya Presiden Yu dari Prosperity Society akan begitu memperhatikannya dan langsung mengeluarkan peraturan Prosperity Society untuk menghancurkan Saudara Chun? Saya tidak melebih-lebihkan atau memfitnah. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Perkumpulan Kemakmuran bersembunyi dan salah satu bawahannya memprovokasi pimpinan organisasi pemakaman, saya belum pernah melihat Presiden Yu seketat itu. Pemuda ini mungkin lebih penting bagi Presiden Yu daripada organisasi pemakaman. Luar biasa. Bab 1702. Apakah otak Anda diisi dengan silika gel? Namun ini baru permulaan. Chen Dachun berlutut. Kelompok besar antek yang dibawanya ketakutan dan berlutut serempak. Maaf, Tuan Ye. Kami dulu buta. Tolong selamatkan nyawa kami karena kami belum melakukan kesalahan yang lebih besar. Petik 2. Diskusi yang ramai di sekitar mereka segera terhenti. Hampir semua mata tertuju pada Ye Feng. Ekspresi Ye Feng tidak berubah, ia hanya menatap dingin Chen Dachun dan Suzy, wanita yang seperti pelacur. Berlutut saja sepertinya tidak menyelesaikan apapun, kan? Otak Chen Dachun mungkin masih cukup fleksibel. Ia langsung memelototi Suzy. Kenapa kau masih berdiri di sana? Berapa banyak uang yang harus Anda bayar kepada karyawan Tuan Ye? Hitung saja untuk saya, lalu tambahkan denda keterlambatannya. Gandakan. Oh, tidak. Bayar kompensasi 3 kali lipat. Raut wajah Suzy berubah muram. Sewa bar ini setara dengan $20.000 per bulan. Kalau ditambah denda keterlambatan dan denda selama 1,5 tahun, totalnya sekitar $500.000. Jika kompensasinya dilipat gandakan 3 kali lipat, jumlahnya menjadi $1,5 juta. Saya tidak punya banyak uang, Saudara Chun. Chen Dachun hampir mati karena marah. Dia melompat dan menendang Suzy dengan keras. Lalu, dia menendangnya lagi dengan keras dan meraung, kamu nggak tahu cara pinjam uang kalau nggak punya uang. Nggak ada cara lain, kan? Tuan Ye dan Presiden Yu sedang menunggu kita untuk memperjelas pendirian kita. Apa-apaan ini? Otakmu diisi dengan gel silika. Sambil berbicara, dia menyambar tasnya dan mengeluarkan sebuah dompet. Dia mengeluarkan semua kartu bank, kunci mobil, ponsel, dan barang-barang lain di dalamnya. Lalu, ia menatap Samia dengan ekspresi memuja. Nyonya, bisakah Anda memberitahu saya nomor rekening Anda? Aku akan mentransfer uang sewa dan denda yang menjadi hutang wanita bodoh itu padamu. Samia menatap Ye Feng. Ye Feng mengangguk. Kau pantas mendapatkannya, katakan padanya. Baru saat itulah Samia melaporkan nomor rekening banknya kepada Chen Dachun. Tunggu sebentar. Chen Dachun, di sisi lain, tampak sangat rendah hati. Ia segera menggunakan ponsel Suzy untuk mentransfer uang kepadanya. Satu kartu bank demi satu. Semua kartu bank Suzy dikosongkan, bahkan mobil Benz-nya digadaikan, tetapi ia masih berutang hampir $300.000 kepada Samia. Chen Dachun bahkan memaksa Suzy untuk meminjam uang dari pemberi pinjaman daring. Setelah Suzy membayar kembali semua $1,5 juta, barulah ia melempar ponselnya kembali kepada Suzy. Ia menatap Ye Feng dan Samia dengan hormat. Lihat, apa kalian sudah merasa lebih baik sekarang? Samia mengangguk tanpa sadar. Namun, ekspresi Ye Feng tidak berubah. Utangnya dianggap lunas. Tapi tadi, kekasihmu bersikap kasar kepada kami dan bahkan membentak kami, ingin membunuh kami. Dia bahkan ingin menendangku. Aku sangat kesal dengan ini. Dimengerti. Chen Dachun tidak membuang kata-kata.
Ketika dia berbalik untuk melihat Suzy, dia hanya mengamatinya sejenak sebelum tiba-tiba memberinya beberapa tamparan keras. Tanpa menunggu Suzy menghindar, dia tiba-tiba menyambar pipa baja dari tangan salah satu bawahannya dan mengayunkannya ke kaki Suzy. Aduh! Serangkaian ratapan yang terdengar seperti babi yang sedang disembelih langsung terdengar. Suzy langsung terjatuh ke tanah. Meski begitu, mata Chen Dachun masih merah saat dia mencambuk kakinya dengan kejam. Baru ketika Suzy hampir tak bisa berkata-kata, ia menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke arah Ye Feng dan Samia. Lihat, sudah cukup. Petik 2. Bawa orang-orangmu dan lakukan hal berikutnya. Ye Feng melambaikan tangannya dengan santai. Ya. Chen Dachun tidak mengatakan apapun. Dia segera melemparkan pipa baja itu. Dia kemudian berkata kepada Ye Feng, terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan Ye. Kemudian, dia membawa bawahannya dan pergi dengan cepat. Hanya Suzy yang tergeletak di tanah dengan memar di sekujur tubuhnya, dia menatap Ye Feng dengan ketakutan di matanya bersama dengan orang yang lewat. Ye Feng tidak ingin tinggal lama di lingkungan ini. Ia cepat-cepat menyapukan pandangannya ke kerumunan sebelum menoleh ke Samia. Ada lagi yang belum terselesaikan. Samia mungkin agak takut padanya sekarang. Ia langsung menggeleng. Tidak. Kalau begitu, ayo pergi. Ye Feng segera mengeluarkan kunci mobilnya dan bergerak untuk membuka pintu. Ini bukan tempat untuk bicara. Samia mengangguk tanpa sadar dan hendak mengikutinya. Baru setelah berjalan 2 langkah, dia tiba-tiba bereaksi dan berkata, soal itu, aku hampir lupa, bos. Rumahku persis di sebelah, bagaimana kalau kita ke rumahku? Ye Feng berbalik menatapnya. Sangat dekat. Samia mengangguk serius. Sekitar 500 meter. Saya menghabiskan banyak uang untuk membeli toko di sini karena saya kenal dengan daerah ini. Kalau begitu, tunjukkan jalannya. Ye Feng tidak berkata apa-apa lagi, dia menunggu Samia memimpin jalan sebelum dia mengikutinya. Baru setelah mereka berdua berjalan jauh, para penonton yang tadinya tidak berani bersuara, meledak lagi. Hanya karena kata-kata pemuda itu, saudara Chun hampir memukuli kekasihnya sampai mati. Kalian lihat tatapan mata kakak Chun waktu dia memukul bos Su tadi. Matanya merah dan uratnya melotot. Sepertinya dia ingin membunuhnya. Dari kata-kata Presiden Yu, aku khawatir saudara Chun akan kehilangan sebagian kulitnya meskipun dia tidak mati, kan? Aturan Prosperity Society masih sangat ketat. Saudara Chun telah berulang kali melanggar aturan masyarakat kemakmuran. Hukumannya sudah ringan untuk mengatakan dia akan ditikam. Dan alasan mengapa dosa-dosanya terbongkar semua karena bos Su ini. Aneh kalau dia tidak membenci bos Su. Ngomong-ngomong, bos Su ini juga bukan orang baik. Pil yang dia jual di bar itu dicampur. Dan 99% anggur di barnya dicampur dengan air. Biasanya, dia juga seorang tiran. Dia melakukan apapun yang dia mau karena dia kekasih kakak Chun. Hari ini, pemuda Tionghoa itu menghukumnya dan membuat saudara Chun dan gengnya berlutut. Itu hal yang baik. Dia telah memberantas 2 bencana besar di wilayah kita. Bukankah si cantik yang baru saja ditolong pria Tionghoa itu juga sangat berterima kasih? Bukankah dia mengundangnya ke rumahnya? Cek, si cantik luar biasa dengan bentuk tubuh yang nyaris sempurna mengundang seorang pria ke rumahnya. Bahkan dengan jari-jari kaki Anda dapat membayangkan bahwa pemuda dari Tiongkok dapat menikmati sesuatu malam ini. Aku nggak bercanda. Membayangkan dia bersama cewek secantik itu saja sudah membuatku iri, penisku hampir berubah ungu. Bab 1703. Aturan tak terucapkan. Suzy, yang terbaring di tanah, bahkan tidak diperhatikan oleh anjing-anjing yang lewat. Tidak ada yang berniat datang untuk membantu. Ia tak punya pilihan selain menjilati lukanya dalam diam sambil mendengarkan percakapan di sekitarnya. Ia sendiri yang menelepon nomor darurat rumah sakit. Pada saat yang sama, di sisi lain, di sebuah rumah kecil unik yang seperti bar oksigen hutan. Ye Feng sedang duduk di halaman kecil Samia, memandangi lampu-lampu dan pemandangan unik di luar. Tanpa sadar ia menyipitkan mata. Aku tidak tahu kau tahu cara menikmati hidup. Lingkungan di sini benar-benar seperti surga di bumi. Samia menuangkan segelas anggur merah untuk Ye Feng dan tersenyum. Bukankah kamu bekerja keras seumur hidupmu hanya untuk sedikit kesenangan ini? Sebelumnya, untuk menemukan rumah seperti itu, saya menghabiskan waktu hampir setengah tahun. Lagi pula, setelah menemukan tempat ini, saya juga sudah mengambil pinjaman besar selama 20 tahun. Saya harus khawatir kehilangan pekerjaan atau penghasilan setiap hari. Membeli toko besar sambil mengambil pinjaman besar. Ye Feng meliriknya. Ceritanya panjang banget. Samia terbatuk pelan. Sebenarnya, toko itu hasil dari saluran informasiku. Menurut harga pasar, toko itu terjual setidaknya 7 juta dolar. Namun, toko itu dilelang dengan harga rendah karena pemilik sebelumnya bangkrut.
Saat itu, hanya sedikit orang yang tahu tentang berita ini, jadi saya mengambil tawaran menarik. Saya hanya menghabiskan sekitar 3 juta dolar untuk membelinya. Ye Feng mengangguk, ia tidak bertanya lebih lanjut tentang hal-hal ini. Ia hanya menyesap anggur lagi dan menanyakan pertanyaan yang membuatnya penasaran di pintu masuk seksi bar. Lagi pula, kau adalah asisten ketua di perusahaan konsultan Smart Information, dan banyak petinggi kekaisaran ingin bekerja sama denganmu. Bagaimana mungkin kau dikendalikan oleh seorang simpanan kelas menengah dari Prosperity Society? Dengan saluran informasi dari perusahaan konsultan Smart Information, kamu bisa mengatur beberapa orang untuk menyelidiki kekacauan di balik Chen Dachun dan Suzy. Seharusnya itu cukup untuk membuat mereka ragu, kan? Bos, kau benar. Samia juga menyesap anggur merahnya. Dengan koneksi perusahaan kita dan rahasia yang bisa kita selidiki, kita memang bisa dengan mudah mengendalikan Chen Dachun dan Suzy. Tapi kenyataannya, kita tidak bisa melakukan itu. Karena perusahaan konsultan Smart Information kami selalu menjadi perusahaan yang berdiri teguh di tepi hukum. Alasan kami bisa bertahan sebelumnya terutama karena kami selalu mematuhi aturan bisnis. Kami hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan, membeli, dan menjual informasi. Kami tidak akan pernah menggunakan informasi ini untuk mengancam orang lain. Selama kita tidak menyentuh garis merah ini, kita tidak akan menyentuh kepentingan kelas atas. Sebaliknya, kita bisa dimanfaatkan oleh mereka dan menciptakan nilai bagi mereka bila diperlukan. Petik 2. Mendengarnya saja, Ye Feng merasa seolah telah mengerti segalanya. Itu benar. Smart Information Consulting Co., Ltd., adalah perusahaan yang satu kakinya berada di area abu-abu. Sudah merupakan suatu keajaiban bahwa ia mampu bertahan selama bertahun-tahun. Ada keseimbangan dan skala halus di balik ini. Keseimbangan dan skala ini adalah bahwa Smart Information Consulting Co., Ltd., hanya memiliki hak untuk mengumpulkan, menyelidiki, dan menjual informasi, tetapi tidak akan pernah menyentuh bidang penggunaan informasi ini. Dengan kata lain, citra yang sebelumnya ditampilkannya kepada dunia luar adalah bahwa ia tidak agresif. Setidaknya, ia tidak akan menimbulkan ancaman apapun terhadap eselon atas hanya karena ia memiliki sejumlah besar informasi rahasia di tangannya. Itu adalah pihak ketiga yang netral yang telah menjalankan bisnis selama bertahun-tahun dan mempunyai reputasi baik. Oleh karena itu, meskipun saya dapat dengan mudah mengetahui masalah antara Chen Dachun dan Suzy dengan bantuan informasi cerdas dan memaksa mereka untuk menyerah, saya tidak dapat melakukan itu. Samia tahu Ye Feng sudah mengerti, dan ia menyesap anggur merah lagi. Matanya bagai riak air yang bisa dengan mudah membuat orang tenggelam dalam pikirannya. Begitu aku melakukannya, itu akan menghancurkan keseimbangan dan reputasi yang telah susah payah dibangun Smart Information selama bertahun-tahun. Ketika saatnya tiba, tekanan dari semua pihak akan diberikan pada perusahaan. Akan dianggap ringan jika saya menerima kesalahan dan mengundurkan diri. Ye Feng mengangguk perlahan. Jadi, terima kasih atas apa yang terjadi tadi, bos, kata Samia sambil mengangkat gelas anggurnya dan bersulang untuk Ye Feng. Jika bukan karena bantuanmu, mungkin aku akan mengalami sakit kepala untuk beberapa saat. Wanita Tionghoa itu terlalu nakal. Bukan apa-apa. Ye Feng tidak terlalu memikirkannya, dia bersulang dengan gelasnya dan menghabiskan anggur di gelasnya dalam sekali teguk. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Sejujurnya, jika di kesempatan lain, Ye Feng tidak keberatan menghabiskan waktu berdua dengan Samia. Akan tetapi, dalam lingkungan seperti itu, di rumah Samia hanya ada seorang pria dan seorang wanita yang berduaan. Sosok dan penampilan Samia sudah sangat sulit ditolak. Namun, dia sedang minum alkohol dan baru saja ditolong olehnya. Tatapannya seolah ingin membuatnya jatuh ke dalam perangkapnya. Dia benar-benar takut melakukan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan kaum lelaki. Oleh karena itu, dia meletakkan anggurnya dan tersenyum pada Samia sebelum bangkit. Tak disangka, pada saat itu, Samia pun segera menghabiskan anggur di gelasnya dan hendak berdiri untuk mengantarnya pergi. Lalu, seolah-olah dia menderita semacam rasa sakit, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia terjatuh kembali ke tempat duduknya. Kerah kemejanya bergetar. Rasanya seperti dia tinggal sedikit lagi membuka kancing bajunya. Namun saat ini, Ye Feng tidak peduli dengan detail-detail ini. Ia hanya menatap alis Samia yang berkerut, dan dada Samia yang disentuhnya tanpa sadar, dan raut wajahnya berubah. Kau menderita penyakit kardiovaskular. Ya. Napas Samia sangat berat, dan ia tampak kesulitan mengucapkan kata-katanya. Bos, bolehkah saya minta tolong ke meja kopi di ruang tamu untuk mengambilkan obat untuk saya? Ada di lemari di bawah meja kopi. Itu botol obat biru kecil itu. Tolong bantu aku mendapatkannya. Ye Feng segera berjalan dan membuka lemari di bawah meja kopi, mengeluarkan kotak obat kecil. Kondisi Samia sangat serius.
Ada banyak obat berbeda di kotak obat, termasuk pil penyelamat jantung yang bekerja cepat, ibuprofen, dan seterusnya. Ye Feng mengeluarkan botol obat biru kecil yang disebutkan Samia. Ia cepat-cepat membaca deskripsinya sebelum kembali ke sisi Samia. Benda ini tidak bisa menyelamatkanmu. Bab 1704. Siapa yang bisa bertahan? Aku tahu. Samia mengangguk dengan susah payah. Sebelum ini, aku sudah mencari banyak profesor kedokteran terkenal di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Saya bahkan sudah mencoba bertemu dengan dokter kerajaan Sun Neversets. Tetapi mereka semua mengatakan kepada saya tanpa terkecuali bahwa mereka tidak dapat menyembuhkan penyakit saya. Saya hanya bisa mengandalkan obat-obatan ini untuk mempertahankan hidup saya dan menghilangkan rasa sakit. Petik 2. Tanpa obat-obatan ini, saya bahkan tidak akan mampu bertahan dari setiap kekambuhan. Dan setiap malam, saya tidak bisa tidur dengan normal. Alasan saya menghabiskan begitu banyak uang untuk memilih tempat tinggal seperti itu juga karena tubuh saya tidak tahan dengan kebisingan kota. Ye Feng menatap botol obat biru di tangannya. Ini adalah jenis baru obat yang menargetkan pembuluh darah. Ini dapat membantu melunakkan sebagian endapan dalam pembuluh darah. Dikombinasikan dengan gejala-gejala Samia dan deskripsi saat itu, tidak sulit untuk menentukan bahwa ia menderita penyakit kardiovaskular yang serius. Aku akan menyimpan obatnya di sakuku. Jangan diminum dulu. Ye Feng memasukkan botol obat biru itu ke dalam sakunya. Biar ku periksa dulu. Kebetulan saya tahu beberapa pengobatan tradisional Tiongkok. Saya sangat ahli dalam mengobati beberapa penyakit dalam. Mungkin aku bisa membantumu. Samia terkejut saat mendengar ini, dia lupa harus berkata apa, dan hanya menatap Ye Feng dengan tatapan kosong. Ye Feng tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia hanya menatapnya. Kamu masih bisa berdiri. Samia menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan menggendongmu kembali ke sofa. Ye Feng tidak berkata apa-apa. Ia menggendongnya seperti seorang putri dan berjalan menuju sofa di ruang tamu. Saat penyakit kardiovaskular kambuh, jangan sampai fluktuasi emosimu terlalu kuat dan kamu tidak boleh berolahraga. Rilekskan tubuh Anda dan bernapaslah dengan teratur. Jangan bergerak saat aku memeriksamu nanti. Samia pasti masih bingung. Ketika Ye Feng menggendongnya ala putri menuju sofa, dia masih menatap profil sampingnya. Ye Feng terbatuk pelan dan mengalihkan pandangannya. Kau harus melepas baju dan jasmu. Baru kemudian Samia bereaksi. Pipinya memerah, dan suaranya terdengar tidak wajar. Apa aku harus melepasnya? Aku perlu melakukan pemeriksaan seluruh tubuh untuk mencari tahu apa masalahnya. Tatapan Ye Feng masih tertuju ke tempat lain. Kemeja, jas, dan rokmu terlalu ketat. Tidak nyaman untuk memeriksanya. Dan ini tidak baik untuk sirkulasi darahmu. Ini tidak baik untuk penyakit kardiovaskularmu. Kalau begitu, bolehkah aku merepotkanmu untuk pergi ke kamar mandi dan membantuku mengambil jubah mandiku? Suara Samia masih sedikit malu, tapi dia tidak terdengar terlalu malu. Ye Feng tidak banyak bicara, dia langsung pergi ke kamar mandi dan mengambil jubah mandi yang wanginya Samia. Setelah menyerahkannya kepada Samia, dia pergi ke balkon dengan membelakangi ruang tamu. Terima kasih. Samia tersentuh, Ye Feng memperhatikan perasaannya dengan sangat rinci, bahkan suaranya lembut. Lalu terdengar suara gemerisik saat kancing dan pakaian dibuka. Saat Ye Feng melihat pemandangan luar dari balkon, dia merasakan darahnya mengalir lebih cepat. Setelah kekuatannya meningkat berkali-kali, pendengarannya sudah meningkat ke tingkat yang sangat berlebihan. Oleh karena itu, meskipun Samia menanggalkan pakaiannya selembut mungkin, dia dapat secara kasar menentukan pakaian mana yang Samia menanggalkan pakaiannya berdasarkan pakaian sebelumnya. Setelah suara sabuk dilepas dan sedikit guncangan, adegan bergejolak langsung muncul di benaknya. Seperti dugaannya, suara Samia menyusul tak jauh di belakangnya. Aku sudah selesai, bos. Saat Ye Feng berjalan mendekat, dia melihat Samia hanya mengenakan jubah mandi. Bukan saja pakaiannya dilepas, tetapi juga dilipat rapi di samping. Bahkan pakaian dalamnya pun dimasukkan dengan hati-hati ke dalam pakaiannya dengan tergesa-gesa. Ye Feng merasa itu agak sulit untuk ditangani. Samia terbungkus jubah mandi. Ia tampak agak mabuk, mungkin karena baru saja minum anggur merah. Matanya berkaca-kaca. Ditambah lagi dengan ekspresi wajahnya yang sedikit malu-malu dan sosoknya yang menggoda yang bahkan jubah mandi pun tak dapat menutupinya. Sungguh menggoda. Jenis yang hukumannya hukuman mati. Namun, itu hanya sesaat. Ketika ia melihat penyakit Samia tampaknya kambuh lagi, dan bagaimana ia tak kuasa menahan cemberut dan erangan, ia segera menghentikan pikiran-pikiran itu. Lalu, ia menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke sisi Samia setenang mungkin. Nanti kalau aku periksa, aku mungkin harus melepas jubah mandimu dan melakukan kontak fisik denganmu. Jangan terlalu gugup, dan jangan terlalu banyak berpikir.
Kontak-kontak ini sangat cepat. Samia menutup matanya dan berkata dengan suara gemetar, aku mengerti. Bos, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku percaya padamu. Ye Feng dapat melihat dadanya naik turun, jelaslah bahwa dia tidak tenang. Melihat dia masih bersikeras percaya padanya, perasaan hangat pun menyergap hatinya. Kalau begitu aku akan mulai. Setelah mengingatkannya dengan lembut, dia segera mulai melihat, mendengarkan, bertanya, dan merasakan. Setelah pemeriksaan singkat, ia memeriksa Samia dan membungkusnya kembali dengan jubah mandi. Ia tersenyum dan berkata, kurasa aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Samia telah diperiksa oleh Ye Feng. Ia hampir melihat seluruh tubuhnya. Tubuhnya masih sangat tegang, bahkan napasnya hampir terhenti. Mendengar kata-kata Ye Feng, ia sangat terkejut. Ia membuka matanya yang tadinya tertutup rapat. Benarkah, bos, apakah Anda punya solusi untuk penyakit saya? Apakah kamu mencoba menghiburku? Pernahkah kau mendengar tentang energi internal Tiongkok? Ye Feng tersenyum. Energi internal. Apakah sama dengan Qigong yang legendaris? Samia jelas tidak familiar dengan istilah timur ini. Ini sedikit berbeda dari yang lain. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Tapi kau hanya perlu tahu bahwa ini bisa membantumu mengatasi beberapa penyumbatan di darah dan meridianmu. Dari perspektif pengobatan barat, masalah Anda adalah adanya beberapa masalah pada sistem sirkulasi darah, yang menyebabkan penggumpalan dan penyumbatan saat darah mengalir ke seluruh tubuh. Pada akhirnya, ketika darah mengalir melalui jantung dan jaringan otak, mudah menimbulkan rasa sakit dan gangguan fungsi. Dari perspektif pengobatan tradisional Tiongkok, ini merupakan penyumbatan dan stagnasi meridian bawaan. Kita bisa merangsang titik akupuntur yang tepat dan menggunakan energi internal untuk mengatasinya. Masalahnya bisa diatasi dari sumbernya. Oh, mata Samia melebar. Bab 1705. Meskipun aku tidak tahu, aku merasa itu tajam. Bos, aku tahu semua kata-katamu, tapi kenapa aku tidak bisa memahaminya sama sekali ketika digabungkan? Kedengarannya sangat kuat. Samia menatap Ye Feng. Namun Ye Feng tetap tersenyum. Tidak apa-apa jika kau tidak mengerti. Nanti saat aku melakukannya, kau akan tahu setelah merasakannya dengan hatimu. Kamu terdengar seperti sedang merayuku, tapi aku tidak punya bukti. Samia berkedip. Ye Feng terbatuk pelan, lalu kembali ke topik utama. Perhatikan, aku akan segera mulai. Setelah Samia mengangguk lagi, ia menutup mata dan mengeluarkan kantong jarum yang dibawanya. Ia kemudian mulai melakukan akupuntur pada Samia. Setelah dengan cepat menusukkan jarum ke beberapa titik akupuntur, dia meletakkan tangannya di pelipisnya dan diam-diam menggosoknya dengan irama yang halus. Saat dia membelainya, wajah Samia masih sedikit panas, dan dia tidak bisa menahan erangan. Tetapi ketika dia menahan rasa malu dan merasakannya dengan serius untuk beberapa saat, perasaan sejuk yang tak terlukiskan memasuki pelipisnya dan bahkan tubuhnya melalui titik-titik akupuntur dan jari-jari Ye Feng. Rasa sakit dan depresi di hati dan kepalanya tampaknya mulai menghilang akibat pengaruhnya. Samia langsung merasa begitu nyaman hingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung. Setelah itu, dia tanpa sadar mengusap-usap kepalanya ke jari Ye Feng. Jangan bergerak. Ikuti saja iramaku. Ye Feng mengingatkannya pada waktu yang tepat dan menekan kepalanya ke bawah. Setelah wajah Samia memerah dan dia berhenti bergerak, dia terus memijat dan merawatnya. Setelah memijat selama sekitar 10 menit, detak jantung Samia berangsur-angsur mereda, dan rasa berdenyut di pelipisnya pun menghilang. Ye Feng kemudian dengan cepat mencabut jarum perak dan beralih ke titik akupuntur lain sambil memijat area lainnya. Siklus ini berulang selama setengah jam sebelum dia berhenti total. Baiklah, rasakan sekarang. Apakah ada yang tidak nyaman di tubuhmu? Pada saat yang sama, Ye Feng menyingkirkan jarum perak sambil mengingatkan Samia. Namun, yang tidak disangkanya adalah respon yang diterimanya adalah diam saja. Kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Apakah karena aku memijat perut bagian bawahmu? Tidak apa-apa, dokter tidak membeda-bedakan pasien dengan jenis kelamin berbeda. Ye Feng mengira Samia malu, jadi dia segera memberinya jalan keluar. Tanpa diduga, dia disambut dengan keheningan. Ye Feng segera berbalik. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Samia telah tertidur dengan mata terpejam, dia memiliki ekspresi damai. Senyum tipis masih tersungging di bibirnya, dan napasnya pun teratur. Jelas sekali ia tertidur lelap. Pantas saja kamu tidak bergerak sama sekali saat aku bekerja keras di atas. Kurasa kamu tertidur. Kamu benar-benar santai. Kamu tertidur telanjang di depan seorang pria. Apa kamu tidak takut pihak lain tidak akan bisa menahan diri? Ye Feng tertawa tanpa sadar. Setelah mengemasi tas jarum, dia mengangkatnya perlahan lagi dan meletakkannya di tempat tidur di kamar tidur. Setelah menutupinya dengan selimut dan mematikan lampu di kamar tidur dan ruang tamu, dia pergi dengan tenang.
Keesokan paginya, Ye Feng baru saja bangun ketika teleponnya bergetar. Dia mengangkatnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Samia. Setelah panggilan tersambung, suara Samia yang bersemangat dan tak jelas langsung terdengar dari ujung sana. "Bos, Anda hebat sekali. Setelah dipijat semalaman, aku merasa luar biasa, aku sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Dan tadi malam, untuk pertama kalinya, saya bisa tidur nyenyak tanpa bergantung pada obat apapun. Aku mencintaimu sampai mati." Ye Feng merasa kalimat-kalimat ini agak aneh, tetapi ia mengabaikan detail-detail itu dan hanya tersenyum. "Bagaimana? Aku tidak berbohong padamu, kan? Apakah Anda merasa tubuh Anda tiba-tiba rileks?" Ya, nada bicara Samia terdengar sangat terkejut. "Waktu aku bercermin tadi, aku menyadari kantung mata dan kulit kusam yang sebelumnya kuderita karena insomnia akibat penyakitku yang sudah lama kuderita itu pada dasarnya sudah hilang. Saya terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Bukan hanya jauh lebih baik, tapi juga 3 tahun lebih muda. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana mengucapkan terima kasih. Jika kamu masih di depanku, aku pasti tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memelukmu dan menciummu dengan ganas sekarang." Ye Feng merasa dia sedang mengisyaratkan sesuatu, lalu tertawa. "Kau tidak perlu menciumku, kan? Ada pepatah di Xianjiang, Tiongkok yang mengatakan bahwa bawahan tidak boleh mencium atasannya. Kamu sudah melakukan yang terbaik untuk pekerjaanmu. Itulah hadiah terbesar bagiku." Dimengerti. Samia sangat cerdas. Ia langsung tersenyum dan menjawab, "Saya akan melakukan yang terbaik untuk bos dan perusahaan. Seperti yang kau katakan sebelumnya, aku akan melakukan apapun yang kubisa untuk membantumu menemukan jejak 10 barang antik berharga yang disebarkan oleh keluarga Jerry Burroughs." "Haha, aku suka sikap seperti ini." Ye Feng tertawa. Dia kemudian mengobrol dengan Samia sebentar sebelum mengakhiri panggilan. Tepat saat dia menutup telepon dan hendak pergi ke restoran hotel untuk mencari sesuatu untuk dimakan, teleponnya berdering lagi. Dia mengambilnya dan melihatnya. Pangeran Anju menelepon. Begitu panggilan tersambung, terdengar suara lembut dari ujung sana. "Sayang, kamu belum lupa apa yang kukatakan sebelumnya, kan?" Ketika Ye Feng mendengar kata-katanya, ia langsung tahu apa yang akan dikatakannya, tetapi ia masih berkata setengah bercanda, "Ada apa? Aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Sekarang setelah kau tiba-tiba menyebutkannya, aku benar-benar tidak ingat apa yang terjadi." "Ya, bagaimana mungkin kau lupa? Ini masalah penting sekali." Pangeran Anju langsung cemas di ujung telepon. "Kita sudah sepakat soal ini sebelumnya. Ikut aku menemui ayahku. Kita harus bilang padanya kalau aku sudah punya pacar sekarang dan aku tidak berbohong padanya. Aku tidak tahu mantra apa yang menyihir ayahku kemarin, tetapi dia berulang kali mengisyaratkan kepadaku bahwa dia bertemu dengan seorang pemuda yang sangat luar biasa dan ingin aku bertemu dengannya. Jika kau tidak ikut denganku dan mengumumkannya di hadapannya, aku curiga dia mungkin akan mengundang pihak lain dan memaksaku untuk bertemu dengannya." "Aku cuma bercanda." Ye Feng tahu kapan harus berhenti. "Beri aku waktu dan tempat. Aku janji tepat waktu. Dia tidak akan mendesakmu untuk mencari pasangan lagi. Jangan anggap remeh. Ayahku punya standar yang sangat tinggi," Pangeran Anju mengingatkan. "Sekalipun kamu pergi bersamaku dan aku mengakuimu sebagai pacarku, jika dia menganggapmu tidak memenuhi syarat, masalahnya kemungkinan besar tetap tidak akan terselesaikan." Bab 1706. Apakah Anda meremehkan pacar Anda? "Kau meremehkan pacarmu, ya?" Ye Feng menjejalkan roti lapis ke mulutnya. "Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan pacarmu. Sekalipun ayahmu punya standar tinggi, aku punya cara untuk memastikan dia tidak menemukan kesalahan apapun. Kamu santai saja. Katakan saja waktu dan tempatnya. Aku akan memastikan semuanya baik-baik saja." Ketika Pangeran Anju mendengar kata-kata Ye Feng, dia masih sedikit gugup, tetapi dia tidak memberikan tekanan apapun pada Ye Feng. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Pukul 6.30 malam ini di Gordon Golf Club. Itu juga salah satu properti keluarga Anju kami. Anda bisa minum teh dan kopi, bermain golf, dan menunggang kuda. Ayah saya meminta kami makan malam dan bermain golf di sana." "Ya." Ye Feng tidak bertanya lagi. Setelah sarapan, ia langsung menggunakan ponselnya untuk mencari pusat perbelanjaan mewah terdekat, siap untuk pergi dan mendapatkan pakaian yang tepat. Lagi pula, dia akan resmi bertemu ayah pacarnya malam ini, dan pihak lain berada di posisi tinggi. Berpakaian sopan merupakan bentuk rasa hormat dan kesopanan. Meskipun dia membawa banyak pakaian ke Sun Never Sets Empire, dia tidak membawa banyak pakaian formal. Setelah mencari-cari di ponselnya sejenak, ia menemukan pusat perbelanjaan mewah ternama dunia, Harrods, tak jauh dari hotel. Ia menikmati sarapan sederhana dan langsung berkendara ke sana. Harrods memang sesuai dengan namanya. Dari tempat parkir saja, gayanya sudah seperti Mesir kuno.
Itu sungguh luar biasa. Apalagi hampir setiap toko dan papan nama adalah merek internasional yang terkenal di seluruh dunia. Tentu saja, yang paling penting adalah tamu yang datang dan pergi. Ye Feng mengamati, hampir semua orang yang masuk dan keluar tempat ini adalah sosialita dan elit. Di antara mereka, ada beberapa selebritas dan politisi yang sepertinya pernah muncul di film. Bahkan mobil-mobil yang diparkir di samping Maybach S680 milik Ye Feng semuanya adalah jenis mobil mewah. Mercedes-Benz, BMW, dan Audi tampak sangat biasa saja. Tempat ini adalah gudang emas kelas atas yang sesungguhnya. Dia mengangguk pada dirinya sendiri dan hendak berjalan ke pintu rumah Harold. Tiba-tiba, tepat pada saat itu, terdengar suara perempuan yang jelas seperti burung lark dari belakangnya. "Hai, Paman." Setelah itu, sesosok familiar dengan kepang kecil melompat menghampirinya. "Kebetulan sekali, aku benar-benar bertemu denganmu di sini. Apakah kamu di sini untuk berbelanja?" Dia tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Wajah dan fitur wajahnya tampak sangat muda dan menawan, tetapi matanya dipenuhi dengan kecerdasan. Sekilas, Ye Feng tidak mengenalinya. Sampai gadis itu mengibaskan kepang kecilnya. "Kau tidak mengenaliku." Malam itu, terjadi kebocoran gas alam dan ledakan di Queens Avenue, tak jauh dari sini. Beberapa temanku sempat berselisih dengan temanmu. Awalnya aku sedang minum-minum dengan saudara-saudara perempuanku di bar sana malam itu. Berkat kamu yang menghubungi orang-orang dari Prosperity Society dan segera membubarkan kami cukup beruntung untuk selamat. Baru saat itulah Ye Feng mengenalinya. "Millie." "Ya." Gadis itu sangat gembira. "Kukira kau lupa." Ye Feng mengamatinya dengan serius. Malam itu, Millie memakai riasan tebal dan langit gelap. Saat itu, ia merasa gadis ini tidak terlalu cantik. Namun, saat dia melihat wajah aslinya dan pakaiannya yang muda dan energik, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Rasanya seperti setan telah berubah menjadi kostum malaikat. "Aku benar-benar tidak mengenalimu saat kamu menghapus riasan itu. Tapi sekali lagi, kamu terlihat jauh lebih cantik tanpa riasan dibandingkan malam itu. Rasanya seperti kamu adalah orang yang berbeda. Benarkah?" Millie tampak cukup senang setelah menerima penegasan Ye Feng. "Tapi teman-temanku bilang kita harus berpakaian seperti itu saat pergi ke bar untuk punya kepribadian. Hanya yang jelek yang butuh kepribadian." Ye Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Orang yang tampan tidak butuh kepribadian untuk menambah nilai tambah." "Masuk akal." Nada bicara Millie terdengar muda dan bodoh. "Paman, kau tahu banyak. Saya tidak memikirkan hal itu sebelumnya." Petik 2. Ye Feng menatap wajah mudanya. "Bolehkah aku bertanya, Millie, berapa umurmu tahun ini? Apakah menurutmu memanggilku paman akan menaikkan senioritasku satu generasi? Benarkah?" Millie mengedipkan matanya yang besar dan berkaca-kaca. "Aku baru saja berusia 18 tahun. Paman, bicaramu seperti orang tua. Umurmu pasti sekitar 30, kan? Apakah ada masalah jika aku memanggilmu paman?" Petik 2. Ye Feng terdiam lagi. Sampai Millie merasa sedikit malu dengan tatapannya. Baru kemudian dia berkata, "Sebenarnya, saya masih setengah mahasiswa baru." "Ya Tuhan." Millie sepertinya mendengar sesuatu yang tak terbayangkan. Ia langsung menutup mulutnya dan menatap Ye Feng dengan kaget. "Di Tiongkok, Anda baru bisa masuk universitas pada usia 30 tahun. Ini sungguh tidak bisa dipercaya." Petik 2. Ye Feng tidak menyangka dia begitu imajinatif. Melihatnya menatapnya dengan kaget, ia tak kuasa menahan diri untuk menepuk kepalanya. "Apa yang kau pikirkan? Perhatikan baik-baik wajahku yang putih, lembut, dan tampan. Apa aku terlihat seperti berusia 30-an? Waktu aku bilang aku baru mahasiswa baru, maksudku aku baru 20 tahun. Kita hampir seumuran." "Ah." Millie kembali menciutkan lehernya, mengusap kepalanya yang tadi dipukul Ye Feng. Ia menatap Ye Feng dengan tak percaya. "Paman, apa paman bercanda? Apakah kamu seumuran denganku?" Ye Feng tidak mempedulikannya, setelah meliriknya, dia langsung berjalan ke tempat Harold. Namun, Millie berhasil mengimbanginya dan menghujaninya dengan kata-kata. "Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Tapi maksudku, Paman, kau tidak terlihat seusiaku. Meskipun wajahmu terlihat cukup muda, dan kolagen di wajahmu tidak bisa dipalsukan, caramu berbicara dan menangani berbagai hal sebelumnya, dan auramu, aku merasa kau setidaknya berasal dari generasi ayahku. Kamu bilang kamu baru berusia 20-an. Bukankah ini terlalu sulit untuk diterima?" Ye Feng tidak berhenti, ekspresinya tidak berubah, dia berkata dengan santai, "Apalagi yang bisa saya lakukan, apakah saya harus mengeluarkan kartu identitas dan kartu pelajar saya agar Anda melihatnya?" Bab 1707
Kakak perempuan generasi pasca 2000. Hehe, nggak perlu gitu. Millie menjulurkan lidahnya. Aku cuma agak kaget, jadi aku mau nggak mau ngomong lagi. Ngomong-ngomong, Paman, apa yang Paman beli di sini? Sepertinya Paman asing dengan tempat ini. Kenapa Paman tidak tanya saja? Aku besar di sini. Mungkin aku bisa membantu Paman menemukannya. Serius. Aku sama akrabnya dengan tempat ini seperti taman di halaman belakang rumahku. Ye Feng curiga bahwa gadis cantik yang dikenal sebagai bos jalan ini, itu cerewet. Namun, setelah mendengar bahwa ia sangat familiar dengan tempat ini, ia tetap menatapnya dengan curiga dan berhenti. Kau tidak bohong, kan? Apa kau sangat familiar dengan tempat ini? Demi Tuhan, aku bersumpah. Millie mengangkat 3 jari dengan ekspresi serius. Saya tumbuh di sini. Tempat ini mencakup area seluas sekitar 60.000 meter persegi, dengan total sekitar 330 toko. Dulunya, tempat ini merupakan surga belanja yang bahkan didambakan oleh keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Kini, tempat ini bukan sekadar pusat perbelanjaan. Di sekitar mall, terdapat juga Harold Bank, Harold Real Estate Agency, dan Harold Pastry Bakery milik keluarga Harold. Di sini, selama kamu punya cukup uang, kamu bisa membeli apa saja. Baik pria maupun wanita, dewasa maupun bayi, gemuk maupun kurus, kamu bisa menemukan pakaian yang cocok untukmu di sini. Tentu saja, ada juga banyak perhiasan, peralatan elektronik, perlengkapan olahraga, perlengkapan pernikahan, hewan peliharaan dan perlengkapan hewan peliharaan, mainan, makanan dan minuman, perlengkapan kesehatan dan kecantikan, set hadiah, alat tulis, perlengkapan rumah tangga, furnitur, dan sebagainya. Selain itu, ada 32 restoran di sini bagi para tamu untuk beristirahat dan makan. Selain itu, jika Anda lelah berbelanja, ada spa di lantai atas yang menyediakan pijat, perawatan kecantikan, konsultasi belanja, reparasi jam tangan, tata rambut, menjahit, penukaran mata uang asing, transfer uang, kegiatan pesta pernikahan, pengiriman makanan, pengiriman barang, Anda bahkan bisa memesan formula parfum yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Tujuan bisnis di sini adalah menyediakan segala sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang-orang di seluruh dunia, Omnia Omnibus Ubik segala hal untuk semua orang, di mana saja. Setelah mengatakan itu, Millie tampaknya ingin membuktikan sesuatu dan mulai memperkenalkan mall itu sebagai harta keluarga. Ye Feng mendengar bahwa dia familiar dengan tempat ini dan segera menyela, baiklah, baiklah, aku percaya padamu. Sejujurnya, aku di sini untuk membeli 1 set pakaian. Aku akan menghadiri acara formal untuk bertemu seorang penatua malam ini. Saya akan bermain golf selagi saya melakukannya. Apakah kamu tahu toko mana yang harus dikunjungi dan jenis pakaian serta aksesoris apa yang cocok? Kalau begitu kau bertanya tentang bidang keahlianku. Millie segera menggandeng tangan Ye Feng, mereka berjalan mengitari Harolds dan akhirnya tiba di sebuah toko jas dengan nama merek yang ditulis dalam bahasa Italia. Toko jas ini dianggap terbaik bahkan di seluruh kekaisaran. Meskipun nama merek mereka tidak setenar merek internasional seperti Givenchy dan Armani, hampir setiap anggota keluarga kerajaan Sun Never Sets Empire memiliki setelan jas yang dirancang khusus untuk mereka di sini. Direktur desain merek ini memang jagoan di bidang desain. Dia yang disertifikasi oleh keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Ye Feng tidak bertanya lebih jauh, dia langsung melepaskan diri dari tangan Millie dan bersiap masuk. Pada saat ini, Millie tampaknya menyadari bahwa dia sedang memegang tangan Ye Feng, dan wajahnya memerah. Langkah kakinya pun terhenti. Sesaat kemudian, ia berkata dengan panik, baiklah, Paman, masuklah dan lihat dulu. Aku akan mencari ayahku untuk mengambil kartu VIP-nya. Kalau mau bayar nanti, pakai kartunya saja. Kamu bisa dapat diskon internal. Anda dapat menghemat banyak uang. Dengan itu, dia lari cepat. Ye Feng tidak terlalu memikirkannya, setelah menjawab, dia langsung melangkah masuk ke pintu toko ini. Saat itu, di lantai 2 tak jauh di belakang, seorang pria parubaya berjanggut pirang, mengenakan pakaian hip-hop, dan bertato melihat ini dan langsung berkata ke walkie-talkie, semuanya, perhatian, perhatian. Ada pelanggan baru lagi. Tim properti, kamera, semuanya sudah pada posisi. Operasi tamu toko setelan acak, episode 132, syuting akan segera dimulai. Saat Ye Feng memasuki toko, dia merasa bahwa para pelanggan yang sedang memilih jas, kasir, dan staf semuanya sedang menatapnya. Itu adalah perasaan yang aneh. Setelah itu, meskipun orang-orang itu cepat-cepat mengalihkan pandangan, meninggalkan seorang pramuniaga berpakaian profesional yang tersenyum sambil berjalan mendekat, Ye Feng masih bisa merasakan bahwa semua orang di toko itu diam-diam mengamatinya. Namun, sebelum Ye Feng sempat berpikir lebih jauh, seorang wanita berpakaian bisnis menghampirinya dan menyapanya. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Apakah kamu butuh jas baru?
Ye Feng hanya bisa menyingkirkan pikirannya dan mengangguk. Aku butuh setelan jas yang formal sekaligus kasual. Jenis yang bisa digunakan untuk bertemu tamu penting dan bermain golf. Mohon tunggu sebentar. Entah apakah wanita berpakaian bisnis itu baik atau tidak, ia hanya mengukur tinggi dan postur tubuh Ye Feng sebelum bergegas ke stan pajangan di dekat kasir dan mengambilkan setelan jas untuk Ye Feng. Set ini dirancang oleh direktur desain merek tersebut. Kualitasnya kelas 1. Dan itu sangat cocok dengan bentuk tubuh dan temperamenmu. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa mencobanya di ruang ganti sekarang. Ye Feng memandangi jas itu. Sekilas, tekstur dan efek visualnya memang sangat bagus. Akan tetapi, dibandingkan dengan harapannya, hasilnya masih sedikit berbeda. Dia langsung ingin menolak. Namun, ia tak menyangka perempuan berjas bisnis itu akan menyodorkan jas itu ke tangannya tanpa penjelasan apapun. Percayalah pada profesionalisme saya, Pak. Saya sudah bekerja di toko ini selama lebih dari 10 tahun. Saya telah melayani banyak adipati, bangsawan, viskaun, dan bahkan anggota keluarga kerajaan. Lagi pula, semua orang yang pernah kulayani memuji seleraku. Cobalah setelan ini. Kamu pasti tidak akan kecewa. Ye Feng mendengar kata-katanya dan merasa itu aneh, dan dia secara tidak sadar ingin menolaknya. Tak disangka, pada saat ini, ia merasakan hampir semua orang di toko itu, termasuk kasir, tak kuasa menahan diri untuk melirik ke arahnya lagi setelah wanita berpakaian bisnis itu selesai berbicara. Seolah-olah mereka penasaran dan memata-matai reaksinya. Bab 1708. Apakah Anda mengancam saya? Bahkan wanita berpakaian profesional yang menerima Ye Feng tampak diam-diam mengamati ekspresi Ye Feng seolah-olah dia siap untuk merespons kapan saja. Ye Feng langsung mendapat ide, lalu tersenyum. Baiklah, karena kamu sangat merekomendasikannya, aku akan mencobanya. Baik, Pak. Silakan lewat sini. Wanita berpakaian bisnis itu tampak diam-diam merasa lega. Kemudian, dia memberi isyarat mengundang dan mengajak Ye Feng ke sisi kiri toko pakaian, area bertanda ruang ganti. Ye Feng berpura-pura mengikuti instruksinya dan berjalan menuju ruang ganti yang ditunjukkan wanita itu. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengamati reaksi orang-orang di toko pakaian. Seperti yang diharapkan, ia menemukan serangkaian kelainan. Hampir pada saat yang sama saat ia berjalan ke ruang ganti, para pelanggan yang berjalan di toko mencuri pandang ke arahnya lagi. Kasir wanita yang tampak sibuk di meja kasir juga mencuri pandang. Tidak hanya itu, Ye Feng juga memperhatikan bahwa para pelanggan yang nampaknya berjalan-jalan di toko itu tidak memperhatikan pakaian-pakaian di toko itu, mereka nampaknya berpura-pura berbelanja. Adapun wanita yang baru saja menerimanya, dia segera mengeluarkan telepon genggamnya dan mengetik ketika dia berjalan ke ruang ganti. Setelah itu, beberapa suara mekanis yang sangat samar terdengar dari ruang ganti. Ada masalah. Pasti ada yang salah dengan orang-orang ini. Sepertinya ada beberapa gerakan yang tidak biasa di ruang ganti. Ye Feng segera menjadi waspada. Ketika ia membuka pintu ruang ganti, ia tidak langsung masuk. Ia malah melihat sekeliling ruang ganti. Detik berikutnya, ia keluar dari ruang ganti dan menoleh ke wanita berpakaian bisnis yang menyambutnya. Wajahnya muram saat ia berkata, "Kurasa aku butuh penjelasan." Wanita berpakaian bisnis itu masih memegang teleponnya dan mengirim pesan kepada seseorang. Mendengar kata-kata Ye Feng, dia tampak bingung. Tanpa sadar, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, "Penjelasan apa?" Beberapa pelanggan di toko itu, termasuk wanita muda di kasir, juga ikut melihat. Ye Feng meletakkan jas di tangannya. Lalu, dia melompat maju perlahan. Dia mengeluarkan lensa kamera tersembunyi dari ruang ganti dan melambaikannya ke arah wanita itu dan para pelanggan. "Ini, bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan yang masuk akal?" "Ya Tuhan." Wanita berpakaian bisnis itu tercengang. Dia benar-benar berlari pada saat pertama, mengambil lensa kamera tersembunyi dari tangan Ye Feng, dan kemudian masuk ke ruang ganti untuk mengamati sejenak. Lalu, dia bergegas keluar lagi dan berkata dengan tak percaya, "Apa kau gila? Ini alat perekam resolusi ultra tinggi tersembunyi kelas militer yang tim kami habiskan lebih dari $100.000 untuk mendapatkannya. Kau benar-benar melepaskannya dengan paksa." Wanita muda di kasir dan para pelanggan di toko juga tampak sangat gugup ketika mendengar hal itu. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menabraknya. "Tidak mungkin, kameranya rusak. Kita bahkan belum mendapatkan benda ini selama sebulan. Kita bahkan belum mendapatkan kembali modalku." Wanita berjas bisnis itu memeriksanya dengan saksama dan menggelengkan kepala. "Rusak. Orang ini gila." Ketika dia dengan kasar melepaskannya, sepertinya dia telah menghancurkan komponen internal lensa. "Saya tidak bisa menyalakannya lagi." Ketika kasir dan beberapa orang yang berpura-pura menjadi pelanggan mendengar ini, ekspresi mereka langsung berubah. Lalu, mereka menatap Ye Feng. "Kamu harus membayar ganti rugi."
Kita harus membuat orang ini memberi kita kompensasi. Kami menghabiskan semua tabungan kami dan menggunakan kartu kredit untuk mendapatkan lebih dari $100.000. Ini sudah rusak bahkan sebelum sempat menunjukkan nilai maksimalnya. Kalau orang ini tidak memberi ganti rugi, kami tidak akan melepaskannya. Ye Feng tidak menyangka bahwa lensa kamera yang dipasang di ruang ganti itu dipasang oleh mereka, dan orang-orang ini bersekongkol. Ketika mendengar mereka bahkan mencoba membuatnya membayar lensa kamera, dia tak kuasa menahan tawa. Apa katamu? Kurasa aku salah dengar. Bisakah saya mengulanginya? Beberapa orang yang berpura-pura menjadi pelanggan dan kasir wanita itu tidak berbicara lagi, mereka hanya mengelilingi Ye Feng di tengah. Pada saat yang sama, mereka mengalihkan pandangan mereka ke wanita yang telah menerima Ye Feng sebelumnya. Tampaknya wanita berpakaian profesional itu adalah inti kelompok mereka. Ye Feng juga melihatnya. Wanita berpakaian profesional itu memeriksa kembali perangkat kamera mini itu. Ia baru menatap Ye Feng setelah memastikan perangkat itu masih tidak bisa digunakan. Ini adalah sesuatu yang berhasil dibeli tim kami setelah susah payah sebulan yang lalu. Kwitansi pembelian dan semua jenis dokumennya sangat lengkap. Totalnya $136.800. Apakah Anda ingin membayar tunai atau kartu? Ekspresi Ye Feng tetap tidak berubah. Jadi, maksudmu kau pikir akar kesalahan ini adalah aku, kan? Benda ini rusak karenamu. Tentu saja, tanggung jawabnya ada padamu, kata wanita berpakaian bisnis itu dengan nada datar. Cepat, Pak. Kartu atau uang tunai, cepat dan beri kami kompensasi. Tidak ada satupun anggota tim kami yang bisa dianggap remeh. Termasuk pemabuk, pecandu narkoba, penjahat, dan pelanggan lama. Mereka punya banyak waktu berharga untuk orang kaya sepertimu, tapi mereka juga punya banyak cara untuk membuatmu jijik. Kurasa kau tidak ingin diganggu oleh mereka, kan? Jadi, bolehkah aku menganggapmu mengancamku? Ye Feng menyipitkan matanya. Tidak. Saya tidak bermaksud mengancam Anda, Tuan. Wanita berpakaian bisnis itu tersenyum. Kata-katanya lembut, tetapi ada sedikit nada mengejek di matanya. Kami hanya menjelaskan kelebihan dan kekurangannya kepada Anda dan memberikan saran yang menguntungkan kedua belah pihak. Adapun bagaimana Anda memilih, itu sepenuhnya terserah Anda. Ye Feng mengangguk. Dipahami. Aku tidak bisa berkomunikasi denganmu secara normal lagi. Kalau begitu, saya pilih telepon polisi. Biar polisi yang datang ke sini untuk menanganinya. Mari kita lihat bagaimana mereka akan menangani ini. Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi. Tanpa diduga, pada saat itu, sebuah tangan tiba-tiba terjulur dan mencoba merebut teleponnya. Pak, kami berkomunikasi dengan Anda dengan cara yang sangat beradab sekarang. Kami memberi Anda kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan sederhana. Jangan sia-siakan kesempatan itu dan masih berpikir untuk memperumit masalah. Kalau tidak, kami hanya bisa bersikap kasar dan menggunakan cara-cara yang tidak beradab terhadapmu. Kakak kita Grady tidak bercanda denganmu ketika dia mengucapkan kata-kata itu tadi. Bab 1709. Apa yang kau lakukan di sini? Lagi pula, hidup kita semua buruk, dan waktu kita tak berharga. Kita tak bisa dibandingkan dengan kalian, orang kaya. Kalau kamu ngotot ikut kami, nggak semudah itu ganti rugi $130.000. Kamu malah bisa bikin masalah dan mempermalukan diri sendiri. Orang yang merampas telepon itu memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Ye Feng tentu saja tidak bisa membiarkan dia mengambil teleponnya. Ia melambaikan tangannya pelan dan menghindari serangan mendadak itu. Di saat yang sama, ia menggunakan kekuatannya dengan cerdik. Pria jangkung dan kekar itu tiba-tiba terhuyung dan jatuh ke depan. Akhirnya, ia jatuh tersungkur. Oh sial! Setelah pria itu jatuh ke tanah dan mengerang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, sepertinya kau akan melakukannya dengan cara yang sulit. Semuanya, berhenti menonton. Kita beri dia pelajaran dulu. Kalau tidak, dia mungkin akan berpikir bahwa kita hanya tahu cara berbicara. Ketika rekan-rekannya mendengar ini, mereka langsung menatap Ye Feng dengan ekspresi tidak bersahabat, lalu menggosok-gosokkan tinju mereka. Ye Feng melihat ini dan hendak memanggil polisi, di saat yang sama, dia ingin memberi pelajaran pada orang-orang ini. Tanpa diduga, sebuah suara yang jelas dan lembut terdengar dari pintu toko pakaian. Berhenti. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Menengok ke arah suara itu, ternyata Millie. Ia masuk bersama seorang wanita cantik yang agak mirip dengannya. Wanita cantik itu mengenakan setelan bisnis dan memancarkan aura seorang atasan. Ia juga mengenakan lencana di dadanya. Harold Irene, CEO Harolds. Di belakang mereka berdua, ada beberapa pria dan wanita yang menjadi asisten atau pengikutnya. Saat dia masuk, ekspresi Millie sangat jelek, dan ekspresi Harold Irene juga sedikit muram. Dia melihat sekeliling toko dan bertanya,
saya ingat bahwa orang yang bertanggung jawab atas toko ini adalah Manning. Di mana dia? Beberapa pria dan wanita yang bersiap menyerang Ye Feng segera menoleh ke arah anggota inti kelompok kecil mereka, wanita berpakaian profesional, Grady. Grady pasti sudah melihat informasi di lencana Harold Irene, dan raut wajahnya langsung merendah. Manajer Manning ada urusan dan harus keluar sebentar. Lalu siapa kau? Mata Harold Irene dingin. Kurasa aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Grady ragu sejenak, lalu berkata dengan canggung, kita satu tim di YouTube. Aku manajer tim ini. Selama ini, kami berencana untuk mengerjai beberapa pelanggan di toko pakaian secara acak untuk melihat reaksi mereka setelah mengenakan beberapa pakaian yang telah kami siapkan secara khusus. Hari ini, kami kebetulan meminjam toko manajer Manning dan membuat pengaturan sementara di sini. Kami akan mengerjai beberapa pelanggan yang datang ke sini secara acak. Ekspresi Harold Irene tetap tidak berubah. Toko manajer peminjaman Manning untuk sementara waktu. Apakah manajer Manning sudah menyetujuinya? Mengapa saya tidak mendengar dia bertanya kepada saya tentang sesuatu yang akan memengaruhi pengalaman berbelanja dan reputasi Harold? Grady ragu sejenak, lalu berkata dengan canggung, ya, mungkin dia lupa. Dia lupa. Harold Irene menatap seorang wanita di belakangnya. Segera hubungi manajer Manning dan suruh dia kembali sekarang dan jelaskan apa yang terjadi. Kenapa dia tidak melapor kepada kami saat dia bekerja dengan tim perekaman video lain untuk mengolok-olok pelanggan kami di Harold? Dia melakukan sesuatu yang mungkin memengaruhi pengalaman berbelanja pelanggan kami dan bahkan reputasi Harold. Jika dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas, saya akan menutup toko ini dalam waktu 24 jam dan tidak akan pernah menerima merek mereka lagi. Ketika wanita itu mendengar ini, dia langsung ingin menelepon. Grady panik mendengar ini. Ia segera menghentikan wanita itu. Jangan telepon dia. Jangan telepon dia. Mari kita katakan yang sebenarnya. Manajer Manning sama sekali tidak tahu tentang ini. Kami melakukannya secara diam-diam. Oh. Harold Irene menatapnya dengan dingin. Kau melakukannya diam-diam. Ya. Grady tampak agak malu. Beberapa orang di tim kami sengaja membuat masalah untuk memancing manajer Manning agar dia tidak bisa kembali ke toko untuk sementara waktu. Lalu, kami memanfaatkan ketidakhadirannya untuk segera bersiap di tempat ini. Kami siap mengerjai tamu-tamu yang datang secara acak dan merekam video. Ketika rekamannya sudah cukup, kami akan melepas pengaturannya tanpa sepengetahuan siapapun dan meminta manajer Manning kembali. Sebelum ini, sudah berapa banyak tamu yang kau isengi? Wajah Harold Irene menjadi gelap. Di belakangnya, beberapa asisten dan anggota staf lainnya sudah mulai mencatat. Beberapa bahkan mulai menghubungi petugas keamanan Harold, petugas polisi, dan pengacara. Keringat dingin langsung mengucur di dahi Grady, dan suaranya bergetar. Aku hanya berhasil menipu satu pelanggan. Pria ini yang kedua. Dan itu tidak berhasil. Mana bahan buat ngeprank pelanggan itu? Harold Irene mengulurkan tangannya. Itu ada di tangan anggota tim kita yang lain. Raut wajah Grady sangat muram. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Aku belum sempat mengurusnya. Saya akan meminta mereka mengirimkannya sekarang. Harold Irene tidak banyak bicara. Namun, ketika sosok yang bertato dan berjanggut emas berjalan dari gedung seberang sambil membawa komputer di tangannya, dan dia sudah memeriksa rekamannya, dia menatap salah satu bawahannya dan berkata, buat salinan semua video ini. Kunci juga bukti komputernya. Lalu, cari tahu informasi pelanggan sesegera mungkin dan sampaikan permintaan maaf kami dari Harold. Ketika anggota staf mendengar hal ini, dia segera melakukan apa yang diperintahkan. Sementara itu, Harold Irene memandang Grady dan kerumunan yang bersiap melawan Ye Feng. Kita akan membicarakan ini setelah pengacara, polisi, dan petugas keamanan Harold tiba. Sekarang, mari kita lanjutkan pembicaraan tentang apa yang sedang kamu lakukan. Kalian mengepung pelanggan Harold dan tampak mengancam. Apa rencana kalian? Grady tak hanya berkeringat deras, tetapi kakinya juga gemetar tak terkendali. Ia membuka dan menutup mulutnya beberapa kali seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya, tak ada kata yang keluar. Bab 1710. Kamu sepertinya mengalami penyakit serius. Ketika Millie melihat ini, dia segera berjalan ke sisi Ye Feng dan berbisik, Paman, apa yang terjadi? Mengapa orang-orang ini terlihat seperti ingin memukulmu? Ye Feng menatap Grady dan yang lainnya. Biarkan mereka memberitahu kita alasannya sendiri. Saya cukup penasaran bagaimana mereka akan berbicara di depan kantor manajemen Harold. Millie langsung menatap Grady. Hanya saja ada sedikit gesekan antara aku dan pria ini. Grady tergagap, lalu, anggota tim kami agak impulsif. Agak impulsif. Millie tak percaya. Waktu aku datang ke rumah ibuku tadi,
Kudengar kau bilang, kau lebih suka yang susah daripada yang gampang, dan kau mau membuatnya membayar. Kau bilang ini agak impulsif. Ini bukan salah kami. Grady bertingkah seolah-olah kepalanya sakit parah. Tiba-tiba ia berkata dengan tegas, ini semua salah pria ini. Tim kami mengumpulkan dana dan bahkan menghabiskan kartu kredit kami untuk mendapatkan perangkat kamera mikro kelas militer. Kami baru menggunakannya sekitar sebulan, tetapi dia malah merusaknya. Lalu kami harus meminta kompensasi kepadanya. Tapi dia tidak mau membayar. Tidak dapat dielakkan bahwa rakyat kita akan marah. Tunggu. Millie buru-buru menyela. Ada beberapa detail yang perlu kutanyakan dulu. Paman. Itu Pak Ye, yang di sebelah saya. Kapan dia merusak peralatan syuting Anda? Baru saja. Grady tidak ragu dan tampak kesal. Setelah dia masuk ruang ganti, entah bagaimana dia menemukan kamera tersembunyi ini. Lalu, dia membongkarnya dengan paksa. Saat kami datang untuk memeriksa, lensanya sudah rusak. Petik 2. Millie terdiam. Setelah menatap Grady sejenak, dia berkata, jadi, menurutmu, masuk akal jika kamu diam-diam memasang kamera tersembunyi di toko pakaian untuk mengambil gambar momen pribadi pelanggan, kan? Aku tahu kita salah, tapi selain itu, bukankah dia juga melakukan kesalahan? Grady tampak sakit parah. Dia bahkan menggunakan taktik pengalih perhatian klasik. Meskipun suasana hatinya sedang tidak baik setelah menemukan hal ini, dia bisa mengungkapkan kemarahannya dengan lebih sopan. Tidak perlu sekejam itu. Dia baru saja merobek dan merusak lensa kamera yang sudah kita beli dengan harga mahal. Tahukah kamu bahwa apa yang kamu lakukan sudah ilegal? Millie mengakhiri pidatonya dengan satu kalimat. Menurut hukum kekaisaran saat ini, Anda telah melanggar privasi orang lain di tempat-tempat pribadi seperti ruang ganti tanpa persetujuan pihak-pihak yang terlibat. Anda telah melakukan kejahatan melanggar privasi orang lain dan mengganggu ketertiban umum. Jika kamu menambahkan fakta bahwa kamu baru saja mencoba menggunakan kekerasan terhadap Tuan Ye, kamu harus menambahkan kejahatan kekerasan lainnya. Dalam keadaan seperti ini, dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk membalas Tuan Ye dan meminta kompensasi? Grady benar-benar terdiam. Millie, di sisi lain, terus bicara. Dan ibuku baru saja mengatakannya. Serangkaian tindakanmu juga telah menyebabkan dampak negatif yang sangat besar pada reputasi Harold. Pernahkah Anda memikirkan berapa harga yang harus Anda bayar dan tanggung jawab apa yang harus Anda tanggung ketika pengacara Harold secara resmi mengajukan gugatan terhadap Anda? Keringat dingin kembali muncul di dahi Grady. Meskipun mereka tidak berguna, mereka bukanlah orang bodoh. Tidak apa-apa jika mereka berpura-pura kejam di depan orang biasa. Akan tetapi, saat berhadapan dengan raksasa seperti Harold, mereka bahkan tidak dapat memberikan perlawanan sedikitpun. Ini karena tidak peduli apakah mereka berada di tempat terbuka atau gelap, Harold punya tidak kurang dari 100 cara untuk membunuh mereka secara diam-diam. Jika mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka, mereka mungkin tidak perlu menunggu sampai besok. Malam ini, akan ada beberapa mayat tak bernama lagi di bawah sungai Thames. Tuan, saya sungguh minta maaf. Grady mendengarkan. Setelah bereaksi, ia membungkuk dalam-dalam kepada Ye Feng. Kita baru saja dibutakan oleh keserakahan. Kami salah dari awal sampai akhir. Kami seharusnya tidak mencoba memfilmkanmu, dan kami seharusnya tidak menyalahkanmu setelah kamu tahu bahwa kami diam-diam merekam. Beberapa anggota timnya tampak agak enggan ketika melihat ini. Mereka juga berkata dengan acuh tak acuh, maaf. Apa, kalian masih belum yakin? Ye Feng melirik mereka. Orang-orang itu tidak mengatakan apa-apa. Grady melompat dan menamparkan mereka masing-masing dengan keras. Bodoh, geramnya pelan. Kalian tidak mengerti situasinya. CEO Harold datang ke sini karena pemuda di depan kita ini. Kenapa kalian tidak minta maaf? Apa kalian menunggu petinggi Harold mengingat kita? Baru pada saat itulah beberapa dari mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Setelah ekspresi mereka berubah, mereka pun menjadi patuh. Mereka semua membungkuk dalam-dalam kepada Ye Feng, wajah mereka dipenuhi sanjungan. Tentu saja. Kita baru saja memasuki jalan buntu sekarang. Manajer kami benar. Ini memang salah kami. Jika kami menyebabkan kerugian atau masalah apapun kepada Anda, kami bersedia menanggung semua tanggung jawab dan melakukan yang terbaik untuk menebusnya. Ye Feng tidak menderita kerugian apapun sejak awal. Melihat mereka semua sudah menyerah, ia tak mau membuang waktu lagi. Aku hanya membuang-buang waktu. Jika Anda ingin membicarakan kerugian dan kompensasi, Anda harus berbicara dengan petinggi Harold. Kau mempermainkan pelanggan di sini dan merusak reputasi Harold. Merekalah yang perlu kau pikirkan bagaimana cara menebusnya. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya dengan santai seolah-olah sedang mengusir beberapa lalat dan meneruskan melihat-lihat setelan jas di toko itu. Meskipun pengalaman berbelanjanya agak membingungkan,
toko pakaian yang direkomendasikan Mili benar-benar bagus. Ye Feng baru saja melihat sekilas beberapa pakaian siap pakai yang dipajang, tekstur dan efek visualnya cukup bagus. Yang terpenting, produk-produk tersebut lebih sesuai dengan keinginannya dan memenuhi kebutuhannya. Jadi, setelah bawahan Harold Irene membawa Grady dan yang lainnya ke tempat lain untuk berkomunikasi, dia terus melihat-lihat rak-rak di toko. Mili juga mengikuti dari samping, dia memperhatikan Ye Feng dari waktu ke waktu, begitu pula dengan berbagai setelan yang dipajang, tetapi dia tampak tengah berpikir keras. Saat Ye Feng berjalan ke tengah-tengah toko jas dan melihat jas di depannya, matanya berbinar. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.